Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Di episode Ramadan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita akan berbicara tentang penyakit kalau jauh dari ulama. Hari ini ulama kita berfatwa tentang wabah virus corona COVID-19. Ada yang pro dan kontra. Yang jelas kita tetap rujukan kita, referensi kita adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di situ orang-orang yang memahami kafaah syariah, memahami tentang ilmu agama khususnya, mereka lebih mengerti dan paham. Dan kita sebagai umat mesti sami'na wa ata'na, mendengarkan ya dan mentaatinya ya. Yang jelas amir ya, pemimpin, pejabat kita yang dekat dengan ulama, ini mesti kita ikuti. Cuman permasalahannya adalah, ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hari ini di akhir zaman ini para ulama, para kiai, para habaib yang mungkin dalam tanda kutip ya kita lecehkan, bahkan kita fitnah, kita sakiti mereka. Hati-hati, saya mengingatkan, daging para ulama, para kiai, para habaib itu beracun. Sekali kita menyakiti waliullah, menyakiti para ulama ini, para kiai, para habaib ini, maka akan hancur rumah tangga kita, hancur negeri kita. Makanya saya sampaikan, sebaik-baik pejabat yang mendekati ulama, yang minta fatwa kepada para ulama. Dan seburuk-buruk ulama adalah yang mendekati pejabat apalagi menjilatnya. Nauzubillah summa na'udzubillah. Saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaq alaih. Ya, ketika Rasul mengatakan sayati ala ummati zaman, akan datang zaman, dan zaman itu sudah datang hari ini ayah bunda jemaah sekalian. Ya, sayati ala ummati zaman yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yang mana zaman itu umat ini lari dari ulama, memfitnah ulama, menyakiti ulama dan para ahli fikih. Akibatnya apa? Wallahu sayusallitum bisalasi baliyan. Maka Allah akan memberikan 3 penyakit. Kalau kita jauhi ulama, kita fitnah ulama, ya, kita mencemooh ulama, menghina ulama, artinya apa? Sama saja kita menghina masjid, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, bahkan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh kita dari masjid gara-gara menghina ulama. Jauh kita dari Al-Quran, nggak tadarus Al-Quran lagi. Maka apa? 3 penyakit Allah akan berikan kepada kita. Dan ini terjadi hari ini di bangsa kita Indonesia. Apa itu penyakitnya? Mari kita simak dengan iman ayah bunda jemaah sekalian. Yang pertama kata Rasulullah, yurfa'ul barakah min kasbihim, akan diangkat keberkahan dari rezekinya. Kalau kita menyakiti ulama, memfitnah ulama, ya, menghina ulama, mungkin secara zahir kita punya jabatan, pangkat, kedudukan, ya, hebat kita, tapi rumah tangga kita berantakan, batin tersiksa. Kenapa? Bisa jadi yang kita lakukan apa? Kita
tidak mempercaya, tidak meyakini, bahkan kita memfitnah ulama kita. Akhirnya apa? Jabatan pangkat itu ternyata neraka bagi kita. Bukan membahagiakan kita. Bukan membuat kita senang dan bahagia, tidak. Malah membuat kita tersiksa. Oh, kita pengusaha kaya, hebat harta kita seperti Korun, sombong angkuh. Gak mau berzakat ketika para ulama, para kiai mengatakan keluarkan infakmu, sedekahmu, zakatmu. Kita gak mau. Ini hartaku, untuk apa engkau minta-minta? Ya, maka saya sampaikan, harta yang kita miliki gak berkah. Tahu gak berkah itu? Gampang. Kalau pengen tahu harta gak berkah itu apa? Gampang sekali melihatnya. Cirinya gampang ayah bunda jemaah sekalian. Pulang kita ke rumah, ya, istri kita gak cium tangan dia. Yang dicium apa? Dompet kita. Nah itu udah gak berkah itu rumah tangga. Otak bini kita tuh uang saja. Ya, gak ada yang lain. Ya, kalau sudah itu berarti neraka rumah itu. Ya, ini menandakan gak berkah. Begitupun seorang suami pulang ke rumah melihat istrinya baru buka pintu, mual dia. Bahkan ada suami yang muntah lihat bininya. Kenapa? Karena dia lebih suka dengan janda tetangga. Nggak ada lagi kebahagiaan. Dia suka bermain-main, bermain api. Ya, suka berpindah ke lain hati dan ke lain body. Akhirnya apa? Batin pun tersiksa. Kenapa? Berkah. Uang banyak tapi tidak membawa ketenangan, kebahagiaan. Semu fata morgana semuanya, bukan yang hakiki kebahagiaannya. Ulama kita jauhi, kita fitnah, kita sakiti ayah bunda. Naudzubillah, subhanallah. Mari muliakan, duduk bersama para ulama, dengarkan majelisnya, dengarkan tausiahnya, fatwanya, jangan bermain-main dengan mereka. Ini yang pertama ya bunda. Yang kedua, penyakit kalau jauh dari ulama, menyakiti ulama, artinya menyakiti masjid dan Al-Quran, menyakiti Rasul dan Allah. Penyakit yang kedua adalah yusallituhum sultanan zaliman. Kita akan diberi pemimpin yang zalim. Allahu Akbar. Saya tidak mengatakan RT RW zalim, lurah kepala desa zalim. Saya tidak mengatakan bupati wali kota zalim. Saya tidak mengatakan gubernur presiden zalim. Semua kita para suami bisa zalim karena kita pemimpin rumah tangga. Zalim terhadap istri kita. Bohong, mendustainya hari-hari. Menyakiti perasaannya, tidak pernah membahagiakannya. Bahkan kita menjadi pemimpin yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang akhirnya apa? Berantakan semuanya. Jadi ayah bunda, ini realita kenyataan. Kalau sudah jauh dari ulama, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, penyakitnya apa? Pemimpin zolim. Ibu-ibu juga, hei mak-mak, the power of mak-mak, dengarkan saya. Kalian akan menjadi pemimpin zolim buat anak-anak kalian. Ya, kalian ajarkan anak-anak kalian mungkin melakukan hal yang tidak baik, berjoget, TikTok, tak apalah namanya. Tapi ya, kalian tidak mengajarkan kepada anak kalian menghafal Al-Quran, mengajarkan kepada anak kalian akhlak yang baik, menutup auratnya, berarti kalian juga pemimpin zalim. Dan ini penyakit. Bunda-bunda, hei bunda-bunda, nenek-nenek, sadarlah kalian. Ya, hidup semakin tua. Makanya jangan jadi pemimpin yang zalim. Kalau jauh dari ulama, ini penyakit yang Allah berikan. Yang kedua yaitu pemimpin yang zalim. Bahkan setiap kita ini pemimpin. Hei bujang lapuk, kalian juga pemimpin atas diri kalian. Kalau kalian bermaksiat dalam kesendirian, berarti kalian pemimpin yang tidak baik untuk anggota tubuh kalian. Sadarlah kalian. Yang ketiga ayah bunda jemaah sekalian, ya, kalau jauh dari ulama, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, penyakit yang ketiga apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan mati dalam keadaan tidak beriman. Apa artinya hidup? Kalau kematian kita su'ul khatimah. Matan nas bima ya'ish, kematian kita sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Ya mutul mar'u ala ma'asyalai, kematian kita sesuai dengan kebiasaan hidup. Yang biasa mancing, nah, ini yang kerja mancing-mancing mulu. Matinya kapan? Kecebur kali dia. Ya. Masih mending dia lagi mancing zikir, alhamdulillah, husnul khatimah. Kalau enggak, ya, yang hobinya bikers, ya, goes, bisa jadi kematiannya saat itu dia terjatuh. Kemarin santriwan, ya, salah satu pondok pesantren tahfiz, dia naik sepeda, kena remnya blong, tubruk tembok, pecah kepalanya, meninggal dunia. Mu'alaf lagi, udah hafal 20 juz Al-Quran, baru 2 tahun menjadi mu'alaf. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak ini husnul khatimah, umur 14 tahun. Allah, namanya Abdurrahman. Allah yarham. Artinya apa? Kematian kita
Kalau sudah tidak beriman, kalau sudah mati, nggak ada iman dalam hati kita, pasti neraka tempatnya. Makanya yang rajin azan jadi muazin, bisa jadi kematiannya setelah azan. Yang rajin berdakwah ceramah bisa jadi kematiannya di atas mimbar. Saya masih ingat, ya Menteri Sosial dulu, Bunda Khofifah, ada seorang ustadz ngaji dan meninggal langsung. Artinya bisa jadi kebiasaan beliau baca Al-Quran, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah kalau seandainya dalam keadaan bermaksiat. Ya, ada jamaah saya nggak sebutkan di mana tempatnya. Karena hobinya memelihara binatang yang diharamkan Allah banyak sekali. Ya, akhirnya kematiannya dia guk. Kita jenguk ke rumah sakit, majelis taklim menjenguknya, bahkan sampai dia mengatakan dari mulutnya perkataan kotor. Kenapa? Kebiasaan ngomong kotor. Matinya pun 3 hari tersiksa. Keluar muncrat ya dari mulutnya busa. Naudzubillah, semua naudzubillah. Makanya ya Bunda, mari kita dengar fatwa ulama, dengar para ulama kita, ikuti mereka, jangan sakiti mereka kalau ingin hidup ini berakhir dengan husnul khatimah. Kalau dalam film sinetron, happy ending, bukan bad ending kayak film sinetron Hidayah Indosiar itu. Perhatikan itu. Ya, para suami yang bikin sakit istrinya, menderita, menzolimi istrinya, matinya, mayatnya terbang. Walaupun filmnya lebay, tapi realita kenyataan akan terjadi itu. Jadi ayah bunda, jemaah sekalian, jangan jauhi ulama kita, apalagi ulama soleh. Karena ada ulama di Indonesia, ulama yang tidak soleh, ulama su, ya, ulama yang pengkhianat, munafik banyak juga. Siapa yang kita ikuti adalah ulama yang dibenci orang kafir dan dibenci orang-orang munafik. Ini yang diikuti. Ya, ikuti fatwanya, duduk bersamanya, insya Allah kita akan bersama mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, ayah bunda jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ada 3 ya warisan Rasulullah. Di antaranya apa? Al-Quran, sunnah beliau, dan yang ketiga adalah al-ulama. Ya, yang berjalan di jalan sirah nabawiyah, yang berjalan bersama Rasulullah, yang selalu membimbing kita dan dia ikhlas berjuang bukan karena harta benda, bukan karena amplopnya, bukan karena materi, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, bukan li syahwat. Jamaah sekalian ayah bunda, ngopak ngobrol perkara akhlak bersama saya. Kita tutup kajian kita sambung kembali nanti dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.